Kembali lagi dalam acara Apa Kata Bung Halis bersama dengan tamu kita pada pagi hari ini, seorang tokoh nasional dari Sumatera Utara, yaitu Bung Rahutman Harahap. Dan tadi kita sudah mulai menggugah bagaimana figur seorang ibu terhadap Bung Rahutman ya. Dan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita, dan ternyata bahwa dorongan seorang ibu itu akan membuat kita akan jadi lebih bersemangat untuk masa depan kita. Nah, Bung Rahutman, tadi dalam perjalanan Bung Rahutman mengatakan bahwasanya terpikir untuk lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak bersilaturahmi, dan Anda tuangkan itu dalam satu partai politik. Kenapa Anda pilih Nasdem sebagai tempat Anda untuk bisa lebih melebarkan? Apakah karena Nasdem dengan program restorasinya? Yang pasti itu, karena saya melihat Partai Nasdem itu ada partai restorasi perubahan. Ya. Bangsa ini harus berubah. Saya tidak pernah berandai-andai dalam berpolitik. Saya masuk ke Nasdem ini adalah panggilan bagi saya untuk pengabdian saya di sisa usia saya. Kenapa? Karena saya melihat Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum sering mengatakan Nasdem ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Nasdem ini harus menjemput dan mendengar kata hati masyarakat. Baik, kita tahan sebentar Bung Rahutman karena ada telepon masuk. Ya, silakan. Mungkin bisa kita jawab nanti. Oke, halo. Halo. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Dengan Halis. siapa nih? Dengan Victor di Lubuk Pakam. Oke, Bung Victor. Saya ingin bertanya kepada Pak Rahutman Bung Halis. Silakan. Saat ini kan lagi fenomena pemilu nih. Fenomena ya. Banyak caleg-caleg menebar janji nih Bung Halis. Lain caleg, lain pula janjinya kan. Saya herankan kan ketika mereka jadi, mereka kan sebagai anggota legislatif Bung Halis. Ya. Di legislatif ini kan cuma mengawasi dan membuat kebijakan Bung Halis. Gimana nanti realisasi dari janji mereka Bung Halis? Ya, oke. Halo. Bung Halis. Ya. Itu saja. Iya Bung Halis, terutama kepada Pak Rahutman Bung Halis. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Bung Rahutman. Makasih Adinda dari Lubuk Victor, Pakam, ya. Victor Lubuk Pakam. Saya kebetulan bicara legislatif. Saya memang calon legislatif cuma satu. Medan Desa Serdang Sergei Tebing Tinggi. Tetapi karena saya diberi amanah untuk mewakili masyarakat dari 64 kecamatan, 64 kecamatan untuk Desa Serdang Sergei dan Tebing, saya sudah jalani hampir 30 sekian kecamatan. 63 ya. Artinya apa? Kita tidak mau main-main di ujung Pak Halis. Kita ingin mendengar apa sebenarnya masalah di masyarakat. Memang kita bukan eksekutor, tetapi kita harus menyerap itu dan tahu kita apa yang harus kita lakukan ke depan. Ya. Misalnya masalah pertanian, masalah UKM, lapangan pekerjaan, semua harus kita serap itu. Ya. Mulai dari Dolok Masiul, Galang, si biru-biru, Tebing Tinggi, semua udah kita jalani sampai ke Beringin dan sebagainya. Perlu kita ketemu tokoh-tokoh masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat terhadap perubahan itu? Tapi kalau saya boleh tangkap dengan apa yang katakan Bung Victor tadi ya, kebanyakan ya
selalu mengumbar janji kan begitu. Baik, Ya. saya tidak berjanji. Apa yang sudah saya lakukan selama masih wali kota, saya nggak pernah berjanji di Medan ini dulu. Ya. Tapi saya ingin Medan lebih baik dari kemarin, hari ini, besok lebih cerah. Dan itu saya lakukan. Ya. Dan berbagai prestasi nasional didapatkan kota Medan. Ya. Jangan, Kalau itu saya memang tidak boleh. dalam hal yang demikian itu, Legislatif tidak boleh membuat janji. ya. Dia hanya menyerap aspirasi, menyampaikannya. Karena yang melakukan itu yang punya anggaran. Ya. Yang punya anggaran eksekutor adalah kepala daerah. Ya. Kita hanya mencakup secara keseluruhan, misalnya apa masalah di Desa Sedang, apa masalah di Sergei, ini kita beri masukan. Dan kita pengawasan. Pengawasan pembangunan itu kan kita. Pengawasan, kemudian hak bagi dan sebagainya itu di DPR sana. Baik. Dan itu semua bukan harga mati Pak Halis. Semuanya adalah proses. Ya. Kuncinya adalah bangsa ini kalau maju ke depan, hukum harus di atas kekuasaan. Jangan hukum di bawah kekuasaan. Itu masyarakat. Ya. Sekarang saya jajaki, saya jalan ke pinggiran-pinggiran petani. Mereka mengeluh kalau lagi tanam padi, wah pupuk sulit dan sebagainya. Kemudian ada lagi kalau lagi panen harga gabah tak terkontrol, murah dan sebagainya. Sementara harga pokok naik. Semua naik. Salah satu hal masalah pupuk itu saya kira keluar dalam debat capres waktu itu. Kita membuat mercusuar proyek-proyek, sementara pupuk aja kita nggak bisa lancar masyarakat. Ya. Jadi ke depan perlu ada penanganan-penanganan ini. Inilah masukan-masukan nanti yang perlu kita sampaikan kepada pemangku atau yang memegang pengendali pemerintahan. Ya. Sehingga berbagai regulasi tentunya harus ada perubahan untuk lebih baik lagi. Ya. Kita tidak usah terlalu muluk-muluk, tetapi masyarakat ini enggak juga banyak tuntutan kok. Yang Ya, penting mereka bisa. Kalau dilihat daripada Pak Bung Rahutman, ya tentang apa sebab Anda tadi memilih salah satu partai politik yang ingin dan menggalakkan tentang restorasi tadi kan begitu, dan itu adalah Nasdem kan begitu ya Bung. Iya. Nah inikah yang mau mendorong Bung Rahutman ya termasuk dalam satu tim yang saat ini sekarang sedang rame-ramenya karena mendekati pemilu atau pilpres itu ya. Anda saya lihat sebagai salah seorang yang ikut mendorong tim Amin nih. Ya. Apa yang mendorong Anda itu? Apakah karena Amin ataupun Anies Baswedan dengan Muhaimin ini yang ingin melakukan perubahan itu? Jelas. Saya ingin pemimpin bangsa ini memimpin dengan hati. Ya. Pak Anies itu orangnya memimpin dengan hati. Tidak perlu sama dia pencitraan. Yang penting dia memahami apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Kemarin dibilang dia, bagaimana dia supaya dikatakan toleran. Kita ceritakan apa yang dia buat di DKI Jakarta dan apa yang saya lakukan di Medan. Itu saya sampaikan pada masyarakat. Baik, kita tahan kembali. Karena kita harus terima telepon lagi, Bung Rahutman. Oke, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa? Dengan Neni Batubara, Bapak. Ya, silakan. Ke Bapak Rahutman ya, yang saya mau tanyakan, apa yang akan Bapak lakukan untuk program wanita atau perempuan khususnya di Sumatera Utara. Dan untuk peluang pekerjaan
yang kebanyakan ini sekarang banyak sekali yang yang sudah tamat, yang sudah ini peluang pekerjaannya itu kecil sekali Pak. Gitu aja sih pertanyaannya. Baik, saya ulang tadi Ibu. Dengan siapa tadi Ibu? Ibu Neni Batubara Pak. Ibu Neni di Batubara. Enggak, Neni Batubara, marganya Neni. Oh, Marganya Neni Batubara. Foto saya itu. Di Medan ya? Ya di Medan Pak. Oke, Ya. baik, terima kasih Ibu Neni Batubara yang ada di Medan. Program dan peluang wanita. Pak Alis, wanita itu potensinya luar biasa. Ya, Jadi kaum perempuan ini kesetaraannya juga harus kita lakukan ya. ya, Jangan wanita tidak dianggap hebat. Sehingga 30% caleg dari Nasdem itu harus perempuan. Itulah namanya peran serta perempuan itu. Berkaitan dengan itu, di dalam kaitannya terhadap ekonomi, banyak loh ibu-ibu yang berusaha dan sebagainya. Yang itu yang paling banyak potensi kita yang bisa menyerap tenaga kerja dan tulang punggung ekonomi kita dan sebagainya. Mereka harus menjadi perhatian khusus kita. ya. Itu nanti masukan dan itu sudah saya catat. Insya Allah kalau Allah mengizinkan saya diberi mandat amanah untuk itu saya akan lakukan itu. Yang dibilang Batubara tadi ibu saya itu, Ya. inilah cukup cerdas. Apa yang harus dibuat dari kaum perempuan? Kaum perempuan itu tidak boleh. Harus mereka kita tempatkan pada posisi dia yang sesungguhnya. Sehebat apapun dia adalah ibu rumah tangga yang hebat. Jadi saya melihat perempuan-perempuan di Sumatera Utara ini luar biasa yang selalu senantiasa mendorong, membimbing keluarga, anak-anak dan mereka yang mengelola ekonomi keluarga. Kita laki-laki ini kan hanya menyerahkan, tapi yang memanfaatkan itu mengatur itu adalah ibu. Ya. Jadi jangan main-main. Jauh itu pertanyaan Ibu Batubara tadi. Harus kita cermati itu. Yang diharapkan itu bagaimana mereka kaum perempuan ini juga ikut berperan dalam membangun masyarakat dan ekonomi bangsa ini ke depan. Ya, kalau kita lihat barangkali ya kesempatan atau peluang kaum wanita sekarang ini cukup tinggi ya. Artinya kalau kita lihat ya peluang yang diperoleh oleh wanita mungkin jauh lebih besar daripada pria dalam pekerjaan ya. Betul. Contohnya saja, udah swasta aja, misalnya salon, jahit, makanya perlu dilakukan pendidikan keterampilan bagi warga masyarakat di kecamatan-kecamatan. Ya, Ya loh, ya, saya jujur aja. ya, Nyonya aja di rumah kalau untuk kebutuhan pakaian keluarga pribadi dia saja dijahitnya sendiri. Itu kan satu modal. Tapi kan pengetahuannya ada. Dana ada loh. Cukup modal. Tapi program itu harus betul-betul dilakukan. ya, Ada pelatihan dibuat di kecamatan. Itulah PKK itu. Kan begitu. Bagaimana meningkatkan gizi keluarga dan sebagainya. Saya kira nggak ada masalah Pak Alis. Sangat-sangat terbuka untuk kesempatan itu. ya. Nah, ini barangkali salah satu yang sedang diusung ya oleh Partai Nasdem, baik pun oleh calon presidennya nanti Anies Baswedan maupun wakil presidennya Bapak Muhaimin Iskandar ya, bahwa perubahan-perubahan ini memberikan lebih banyak ruang kepada kaum wanita nih, kan mungkin juga salah satu ya Bung Rahman. Iya, bisa aja ya. Ya, jadi peningkatan taraf hidup nantinya mungkin akan lebih didominasi oleh kaum wanita nih mungkin daripada bapak-bapaknya. Contoh kecil aja Bu, Pak. Kalau saudara-saudara kita para nelayan sekarang ini, untuk dia pergi ke laut, masalah soal masalah. Ya, Sementara ibu-ibu nggak ada usaha. Kenapa? Modal nggak ada. Ini hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan. ya, Dan
supaya kehidupan itu, contoh aja kecil aja. Kalau di Medan Utara itu suaminya nelayan, dia di rumah. Kalau kita ke Beringin, ke Bogak sana, mereka ada sawah pertanian lagi. Maka kita lihat aja itu, bahwa kehidupannya itu agak berbeda gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita cermati, bahwa peran ibu itu sangat luar biasa, atau kaum perempuan itu sangat terbuka peluang untuk itu. Tetapi mereka untuk mendapatkan modal jual miso aja dia 2 juta payah. Kenapa sih itu harus seperti itu? Di sini kita harapkan peran dinas koperasi. Ada bantuan seperti yang dibilang Pak Muhaimin, bantuan apa namanya? Bantuan UKM itu kan ada. Makanya kalau Amin yang jadi insya Allah diberi kepercayaan, nanti itu dana desa juga akan berikan sampai 5 miliar per desa. Kita lihat aja, itu kan janji dalam debat capres itu. Ya, artinya wajar ya, artinya tuntutan daripada Ibu Neni tadi ya, misalnya memberikan ruang atau peluang kepada wanita ini. Kita tahu pasti kemarin itu dari hasil statistik bahwa pemilih wanita itu jauh lebih besar daripada pria ini. Dan kita kagum sekarang nih terhadap para wanita sekarang mampu untuk mengendalikan ya, boleh dikatakan ekonomi keluarga. Kan sebagian besar banyak yang terdampak kemarin ya dengan pengangguran para laki-laki. Tapi begitu para wanitanya ini terus ikut membangun. Contohnya mereka mau berdagang, berjualan, apa segala semua. Bang Alis contoh, kita jujur aja. Coba tanya berapa gaji adik-adik perempuan, kadang-kadang S1 sudah sarjana, di San Praja itu 1 bulan. Masih sangat di bawah. Ya. Ini harus kita pikirkan. Jadi pengangguran itu sangat luar biasa, terselubung. Hebat aja nampak ini. Banyak sarjana yang menganggur. Boleh dia memakai misalnya Gojek, tapi proporsional ya gitu loh. Sekarang kenapa? Ini yang harus kita coba lihat itu. Dari sudut mana kita. Tidak usah bicara hilirisasi segala macam, kita gak usah dulu. Yang sederhana aja, meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Contohlah, Pak Anies janji akan mendirikan institut perkebunan di Sumatera Utara ini. Maksudnya apa? Karena daerah kita ini daerah perkebunan, daerah pertanian. Perlukan orang-orang. Sehingga mereka-mereka itulah nanti yang kita harapkan bisa mengelola itu lebih baik. Kenapa? Mesti orang lain kan begitu. Itu juga satu. Yang kedua adalah kalau dia jadi guru, pikirkan kesejahteraan guru. Saya ketemu dengan guru madrasah, ibu-ibu semua, kepala sekolah madrasah di daerah di Sedang. Tahu Bapak berapa gaji mereka? 300.000. Jadi kalau begitu begini Bung Rautman, pameo bahwa perempuan itu harus di bawah sudah kita hapus. Karena perempuan harus berada di samping kita. Tidak lagi di bawah. Tidak. Ya. Itu setuju Bung Rautman ya. Ya kalau terus berdampingan payah juga kita ya. Terpaksa KB berlakulah. Ya. Iya. Nah Bung Rautman, saya kembali kepada masalah gerakan ya, ataupun boleh dikatakan suatu kegiatan tentang Amin ini. Ada yang satu yang saya sangat kagum, khususnya kepada masyarakat Sumatera Utara. Apa yang membuat kedatangan Pak Anies misalnya sebagai calon presiden dielulukan oleh masyarakat Sumatera Utara? Apa yang mendorong masyarakat Sumatera Utara itu begitu? Karena masyarakat ingin perubahan. Ya, perubahan. Dia bicara tidak terlalu itu spontan masyarakatnya atau dorongan dari misalnya nggak ada dikasih uang kok untuk transport segala macam. Ya. Tahan mereka di terik matahari itu hanya untuk melihat wajah Pak Anies. Kesannya kedatangan Pak Anies itu macam seolah-olah macam suatu kerinduan. Ya betul.
Dan saya melihat dari beberapa foto ataupun apa ya gitu, kelihatannya begitu penuh. Sangat luar biasa. Ya. Untuk Sumatera Utara ini sangat luar biasa. Jadi boleh dikatakan bahwa masyarakat Sumatera Utara ini memang menginginkan perubahan itu. Sangat menginginkan perubahan. Sebenarnya apa yang dirubah? Kita kalau turun ke kecamatan di Sumut 1, kalau kita bicara, kita harus bicara Anies dulu, buat bicara yang lain. Karena memang semua masyarakat merindukan perubahan itu. Ya. Perubahan bidang ekonomi, perubahan masalah kehidupan. Ada banyak keluhan loh. Ada masyarakat, semalam saya dengan beliau ini, pergi kami salah satu kelurahan di Melantara. Mereka dulu dibangun menjadi kampung oleh almarhum Bakta Japar. Tiba-tiba sekarang tahap lagi, sertifikat tidak ada, mereka mengeluh, PBM mereka bayar. Status mereka seolah-olah mereka itu mau dihilangkan dari situ. Ini kan harus jadi perhatian kita yang sungguh-sungguh. Mereka dulu dibuat di situ kampung nelayan itu. Pak Wali, sekarang kami nggak ada lagi Pak, suratnya udah habis ini segala macam. Nah ini seharusnya kita harus tanggapi. Ya. Jangan lagi di tanah kita, masyarakat, kita beri hak. Ya. Negara ini negara hebat loh. Saya masih prihatin loh Pak Alis. Ya. Saya diundang, di mana lokasinya? Di Tanah Garapan. Masa Garapan 30 tahun udah tinggal di situ, lucu leh. Ya. Ini harus jadi perhatian kita. Beri hak masyarakat. Sari Rejo tidak tuntas-tuntas. Ya. Sementara di sekitaran sudah keluar sertifikat. Ada apa sih ini? Kalau boleh, kebetulan di sini kita ada beberapa audiens. Saya ingin menanyakan dari kelompok anak muda yang hadir di sini nih ya. Apa yang mendorong Bung apa nih depan nih? Bayu, ya apa yang membuat Anda begitu tertarik dengan Anies Baswedan sebagai anak muda? Ada mikrofon bisa untuk apa? Bung Bayu, kalau boleh saya tahu kan sebagai salah seorang anak muda ini, apa yang membuat Anda itu tertarik ya ataupun mau bergabung dalam tim Amin ini kalau boleh? Pada dasarnya Amin atau Pak Anies itu sendiri saat ini memberikan upaya perubahan, terlihat dari gagasan-gagasannya yang sudah ada beberapa disampaikan oleh beliau ya Pak ya, baik pada saat kemarin debat capres, baik yang disampaikan langsung pada saat kita pertemuan yang beliau kunjungan di sini. Jadi memang ya perubahan dari sisi tatanan politik, perubahan dari sisi tatanan hukum, ekonomi itu cukup ya menarik lah, membuat kita anak muda itu merasa siap untuk bersama-sama tertantang nantinya melaju ke depan dari 2024 ke depannya. Seperti itu. Nah itu tadi salah satu pendapat daripada rekan kita Bung Bayu yang menjadi audiens pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih bahwa Anda telah membuat kami itu lebih terbuka. Kan begitu, dan mudah-mudahan para movers juga menyadari itu ya, bahwasanya kita perlu adanya suatu perubahan. Walaupun kita melihat bahwasanya ada kesempurnaan itu tidak akan penuh begitu ya. Tapi kita harus break dulu Bung Rahutman. Nah untuk pendengar movers kita harus kembali break dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.